Rising was hell high all the time. My soul is tormented by succubus. Analysis for the searching for the way and speed. Feeling of this, just got music, no one sees. Cek 1 2 tes cek mic. Hello sobatku Narukoto, apa kabar nih kalian? Oke sobat, langsung kita mulai aja nih alur cerita Soulen part 1. Di awal cerita nih, Soulen yang diawali dengan alur mundur, dimana ada seorang pemuda yang dikejar-kejar oleh beberapa pasukan dari sekte bernama Tangmen, atau biasa disebut Tangmen ya. Pemuda tersebut bernama Tang San. Ia dirawat di sekte tersebut dan diajari ilmu bela diri yang kuat. Tang San mempunyai rasa penasaran yang tinggi nih terhadap suatu ilmu pengetahuan. Hingga suatu saat Tang San diam-diam mempelajari cara menyempurnakan senjata rahasia yang dimiliki oleh sekte Tangmen. Mungkin senjata ini dulunya sangat berbahaya hingga membuat sekte ini menjadi sekte terkuat di benua Douluo. Namun lambat laun generasi penerus Tangmen mulai berganti dan sampai titik di mana tidak ada yang mampu membuat senjata rahasia ini kembali cuy. Dan akhirnya kejayaan Tangmen pun hancur atau menurun gitu ya. Meskipun di sekte terdapat buku rahasia yang membahas senjata ini, tapi tidak ada yang mampu menyempurnakan senjata ini kembali. Hingga akhirnya Tang San yang masih muda diam-diam mempelajari buku rahasia sekte tersebut. Alhasil Tang San mampu menyempurnakan senjata rahasia itu kembali setelah ratusan tahun musnah dari benua Douluo. Namun sangat disayangkan, para murid sekte tidak memiliki sudut pandang yang bijak nih guys, hingga menganggap Tang San seorang pengkhianat yang mencuri teknik rahasia sekte Tangmen. Akhirnya Tang San memberikan hasil kerjanya berupa senjata rahasia terkuat di benua Douluo, yakni Buddha Raging Lotus, sebagai hadiah perpisahan sebelum Tang San akhirnya terjun ke jurang lava di Devil Frown. Ketua sekte marah besar nih terhadap semua murid sekte karena menyakiti Tang San, seorang jenius yang hanya akan lahir sekali dalam kurun waktu 200 tahun. Akhirnya Tang San akan diangkat sebagai penerus sekte Tangmen oleh ketua sekte jika ia masih selamat. Ajaibnya, saat terbangun Tang San berada di dimensi lain. Mungkin itu ribuan tahun di masa mendatang setelah kejadian di Devil Frown. Saat terbangun, Tang San merasa bingung karena ia berada di lokasi yang berbeda dan tubuh yang ia miliki masihlah tubuh seorang bocah ingusan yang gak ngerti apa-apa. Namun kerennya, ingatan Tang San di masa lalu tetap masih ia ingat semua cuy. Bahkan isi dari buku rahasia yang ia curi sebelumnya. Meski ia ingat semua ilmunya di masa lalu, namun tenaganya tidaklah sekuat tubuhnya di masa lalu. Ia harus melatih kembali nih dari awal semua ilmu yang ia kuasai. Di dimensi ini orang-orang hidup dengan soul bintang. Jika soul bintang yang dimiliki merupakan soul yang bagus, maka orang itu akan menjadi bangsawan dan menjadi sosok yang terhormat di benua Douluo ini. Tang San kecil hidup berdua dengan seorang pria parubaya yang merupakan ayahnya, yakni Tang Hao. Ayahnya merupakan seorang pandai besi. Ayahnya sangat malas-malasan nih guys, sehari-hari hanya bisa tidur dan mabuk. Sumpah nih bapak-bapak sampah banget di awal cerita, sumpah guys. Gue sampai bete banget sama dia. Sedangkan di sini Tang San lah yang merawat ayahnya yang nyampah itu ya. Ia masak dan mencari kayu bakar setiap harinya. Hingga tiba suatu hari di mana salah satu prajurit utusan kerajaan datang untuk mencari anak-anak berbakat setiap tahunnya. Jadi acara ini akan dilakukan kerajaan setiap beberapa tahun sekali. Setiap anak akan diminta melakukan ujian terlebih dahulu. Ujian yang dilakukan adalah
mereka harus berusaha memunculkan soul bintangnya masing-masing. Jika soul bintangnya merupakan soul bintang yang bagus, maka ia akan direkomendasikan dan dididik di akademi yang bagus di kerajaan, cuy. Parahnya, Tang San di sini memiliki soul bintang yang burik, sangat burik dan lemah pokoknya, yakni Blue Silver Grass. Awalnya gue juga bingung nih, kok bisa tokoh utamanya dikasih soul bintang yang lemah terlemah kayak gini ya. Namun hal mengejutkan terjadi ketika di tangan kiri Tang San muncul soul bintang kedua. Belum diketahui apa itu ya, namun pastinya soul bintang ini cukup berbahaya di benua Doluo, cuy. Wah gila, dari situ cerita semakin menarik, makanya gue suka banget sama nih Donghua kan. Nah, kejadian istimewa itu pun ternyata luput dari penglihatan prajurit kerajaan. Ia tidak menyadari bahwa ada anak istimewa yang hanya ada setiap 200 tahun sekali. Sepulangnya ke rumah, ayah Tang San penasaran nih dengan hasil dari anaknya. Karena selama ini ayahnya juga tidak menyadari kekuatan apa yang dimiliki oleh anaknya ini. Saat mengetahui hasilnya yang ternyata Tang San dikabarkan gagal ujian, Tang Hao terlihat sangat lega dan akhirnya memberikan pelukan hangat ke Tang San untuk memberikan semangat kembali. Namun di sini Tang San belum berhenti bicara. Ia memberitahu ayahnya bahwa ia merasakan hal aneh lain di tangan kirinya. Seketika ayahnya kaget. Yang benar saja nih guys, setelah itu soul bintang yang menakutkan keluar dari tangan kiri Tang San, yakni Palu Hao Tian. Tang Hao kagetnya bukan main. Ia bingung harus bangga atau sedih, karena jika kekuatan Tang San ini diketahui oleh publik, umurnya tidak akan bertahan lama karena pasti diburu oleh musuh-musuh ayahnya di masa lalu. Nah, dulunya ayah Tang San ini merupakan pahlawan yang mempunyai soul bintang Palu Hao Tian juga nih cuy. Soul ini bisa berkembang dengan sangat kuat di masa depan jika dilatih dengan baik. Sedangkan soul satunya yang merupakan Blue Silver Grass merupakan soul bintang milik ibunya. Setelah itu Tang San diminta ayahnya untuk berlatih dengan seorang guru yang jenius bernama Xiaogang yang memiliki gelar Guru Agung. Soul bintang Tang San yang merupakan Palu Hao Tian ini dilarang dilatih terlebih dahulu oleh ayahnya hingga soul bintang Tang San yang satunya yaitu Blue Silver Grass itu menjadi sangat kuat. Hal ini dikarenakan karena nantinya itu akan membahayakan diri Tang San sendiri. Meskipun ia dipanggil Guru Agung, namun ia tidak memiliki satupun murid karena tidak ada yang mau diajar olehnya. Hal ini menarik nih cuy, meski pengetahuan Guru Agung ini sangat-sangat luas, bahkan paling luas di benua Doluo, soul yang dimiliki Guru Agung ini sangat sulit berkembang dan hingga usia parubaya ia hanya mampu sampai di level 30 yang umumnya sudah di atas 70. Akhirnya Tang San bertemu dengan Guru Agung tersebut dan meminta Guru Agung untuk menjadi gurunya. Seketika Xiaogang kaget sekaligus merasa bahagia. Ia akhirnya merasakan bisa memiliki seorang murid. Di beberapa hari selanjutnya Xiaogang didatangi seseorang yang misterius. Ia membawa token kerajaan. Siapapun yang memiliki token kerajaan ini, ia adalah termasuk orang terkuat dan diakui di benua Doluo ini cuy. Ia menitipkan Tang San kepadanya dan ingin dia mendidik Tang San dengan baik. Karena ia tidak bisa menemani Tang San untuk saat ini dikarenakan bisa berbahaya bagi keselamatan Tang San kecil. Oke, thank you sobatku, itulah alur cerita Shaolan part 1. Kalian bisa tunggu, nanti gua akan upload lagi yang part 2 jika sudah selesai diedit pastinya. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe Narukoto channel. Bye bye. Rising was hell high all the way. My soul is tormented by succubus, analysis, for the searching for the way and speed. Feeling of this, just got music, no one serious.